Halo Sobat Pentatider Satu, saya Michael Schofield. Gimana kabarnya? Pasti kalian odar pada tidak sabar nunggu episode selanjutnya kan? Tenang, kalian bisa nonton lebih awal dibanding penonton biasa. Kini di channel Pentatider Satu terdapat fitur membership. Ya, betul kata Om Schofield. Jadi, teman-teman bisa nonton lebih awal episode selanjutnya dengan cara berlangganan, harganya cuma 10.000 aja. Dan bisa bayar pakai GoPay dan ShopeePay. Jadi langsung aja teman-teman tinggal join dengan cara seperti ini. Untuk mempermudah, Mimin siapin linknya di bawah. Kalian tinggal klik aja. Scene diawali Burrow yang sedang dalam perjalanan menjenguk anaknya. Dan tiba-tiba ia ditabrak oleh truk sebesar Optimus Prime. Burrow pun tergeletak dan pingsan. Namun ia tersadar dan tak lama kemudian seseorang datang dan dia adalah agen Kellerman yang sudah merencanakan kecelakaan tersebut. Melihat Burrow yang masih hidup, ia mencoba membunuhnya. Namun ternyata ada mobil yang datang dan ingin memberikan bantuan. Dan terlihat ada seorang pria bertopi di sana. Kellerman harus menunda aksinya tersebut dan tiba-tiba pria itu memukul agen Kellerman hingga ia pingsan. Kembali ke penjara, Sucre kini telah dibebaskan di ruang isolasi. Tim kabur membahas rencana kabur selanjutnya. Schofield mengatakan kita akan kabur lewat ruang rawat di rumah sakit. Itu berarti kita masih memiliki satu masalah, yaitu kita harus memiliki kunci ruangan tersebut. Schofield berkata akan memikirkannya. Lanjut, terlihat ada bus napi yang datang dan betapa terkejutnya mereka di sana ketika yang datang itu adalah Abruzzi yang sudah sembuh dari sakitnya dengan model rambut barunya. Di ruang makan, Schofield mendatangi Abruzzi. Kini nampak Abruzzi menjadi orang yang soleh dan mengajak Schofield untuk berdoa. Di sisi lain, T-Bag berencana untuk membunuh Abruzzi. Di kantor, Bellick melaporkan bahwa terjadi kecelakaan terhadap mobil yang ditumpangi Burrow. 2 penjaga tewas dan 1 kritis, dan kini Burrow menghilang. Pop berkata temukan Burrow secepat mungkin. Terlihat pria bertopi itu membawa Burrow ke sebuah garasi dan mengeluarkannya dari mobil. Di apartemen, Nick dan Veronica melihat histori panggilannya ponsel dari agen Queen. Dan begitu banyak sekali panggilan yang keluar dan masuk di sana. Nick berkata itu sangat mustahil mencari data yang kita inginkan. Veronica sedikit bertanya-tanya kenapa sikapmu aneh belakang-belakangan ini. Agen Nick pun membantahnya. Di rumah sakit, Schofield berdiri di depan pintu dan mencoba menguncinya agar ia tahu kunci mana yang dipakai untuk membuka pintu tersebut. Di luar penjara, di TKP Bellick sedang menyelidiki kasus hilangnya Burrow. Dan ia bertemu dengan agen Kellerman yang mengaku menjadi korban. Dan agen Kellerman pun pamit karena ia terburu-buru. Di rumah sakit, Schofield memperhatikan kunci yang dibawa Dr. Sarah ada di sakunya. Dan Schofield tiba-tiba nyosor mulutnya Dr. Sarah. Tapi Schofield yang tak tega tidak jadi mengambil kuncinya. Dan momen bersejarah itu harus dibubarkan oleh si bapak yang masuk ke ruangan tersebut. Dan Dr. Sarah pun pergi. Ya nggak dapat kuncinya minimal ngerasain lah rasanya mulut Dr. Sarah. Lanjut, di sel David masuk ke dalam selnya dan ada alpukat di sana dan David dipaksa untuk melayani alpukat. Di halaman, David pun stres di sana. Schofield meminta kepada David untuk mencopet barang kembali. Tapi David berkata, jika kau mau aku melakukannya, kau harus membunuh alpukat terlebih dahulu. David curhat kepada Schofield, ia masuk penjara hanya karena koleksi kartu baseball. Burrow terlihat sudah sadar dan menyadari bahwa yang menyelamatkannya itu adalah ayahnya sendiri. Di sini, sang ayah berkata bahwa dirinya pernah bekerja untuk mereka, yaitu sebuah organisasi yang bernama Company. Burrow bertanya, kenapa kau tinggalkan kami selama 30 tahun? Dia berkata karena aku sudah terjebak di Company. Ini bukanlah sembarang organisasi. Mereka yang menentukan keputusan di negara ini.
Hukum, undang-undang, hakim yang ditunjuk, bahkan perang sekalipun mereka yang mengatur. Masalahnya jika mau naik jabatan di company, kau harus meninggalkan semua kehidupanmu. Itulah sebabnya aku meninggalkan kalian. Hari ini aku sudah meninggalkan company dan membawa rahasia-rahasia mereka. Dan lihat apa yang terjadi, kau difitnah jadi tersangka pembunuhan. Itu semua sudah diatur untuk memancing diriku keluar. Scofield menelpon istri palsunya untuk melakukan sesuatu kembali, dan Scofield memberikan sebuah rencana. Di sel, Abruzzi mendatangi selnya T-Bag, dan ia memberikan sedikit tausiahnya. Dan akhirnya Abruzzi meminta kepada T-Bag untuk berdamai dan saling maaf-maafan. T-Bag pun dengan terpaksa memaafkannya. Mereka pun berdamai. Lanjut, Bellick laporan kepada Pop bahwa telah 2,5 jam Burrow tak kunjung ditemukan juga. Pop kembali memerintahkan Bellick untuk mencarinya lagi. Jika tidak, maka pekerjaan Bellick dan Pop harus menjadi taruhan. Kembali ke para napi, Alpukat yang sudah nggak tahan ingin mengajak David menyalurkan aksi bejatnya itu. David berkata kita lakukan di kasurmu. Namun David dengan segera mengambil silet dan memotong kemaluan si Alpukat. Lanjut, Dokter Sarah yang hendak pulang, ia dicegat oleh istri palsunya Scofield. Istrinya Scofield yang bernama Nika itu mengajak Dokter Sarah pergi ke bar untuk berbicara. Ia mengatakan Scofield adalah orang yang baik. Dia menikahiku hanya untuk menolongku terbebas dari yang namanya perbudakan. Namun Nika tergesa-gesa untuk pergi dan menjatuhkan tasnya di sana. Ia pun langsung keluar dari bar. Burrow marah kepada ayahnya, ternyata kau dalang dibalik semua kekacauan ini. Ayahnya berkata, aku tahu, tapi di sini aku ingin mencoba untuk memperbaiki semua ini. Kemudian seseorang melihat mobilnya Burrow dan ayahnya di tempat mobil-mobil rongsok. Kembali ke penjara, T-Bag yang masih belum percaya kepada Abruzzi ingin membunuhnya dengan pisau, namun aksinya dicegah oleh Franklin. Franklin berkata ia adalah kunci kita untuk kabur dari sini, dan T-Bag pun mengalah. Nika datang untuk menjenguk Scofield. Ia pun mengobrol basa-basi dan memberikan kuncinya Dokter Sarah. Jadi, pertemuan di bar itu adalah misinya Nika untuk mengambil kunci ruang medis. Para polisi mendapatkan kabar lokasi keberadaannya Burrow dan percakapan itu disadap oleh agen Kellerman. Burrow dan ayahnya yang mengetahui polisi telah datang, mereka pun segera kabur dan agen Kellerman pun terlihat di sana. Kellerman akhirnya memergoki Burrow dan menodongkan senjata. Dengan terpaksa Burrow menyerahkan dirinya kepada para polisi. Kellerman pun gagal membunuh Burrow. Di sel, Scofield menduplikat kunci tersebut. Rumah sakit, Dokter Sarah kebingungan mencari kuncinya di sana dan ia menyadari kuncinya telah dibawa oleh Nika. Dokter Sarah pun melihat daftar kunjungan dan melihat Nika mengunjungi Scofield. Lanjut, Abruzzi menanyakan kembali informasi tentang Fibonacci. Ia berkata kepada Scofield bahwa kini ia tidak akan membunuhnya. Abruzzi yang sudah tobat hanya ingin mengucapkan permohonan maaf selama ini. Abruzzi pun pergi ke telepon umum dan menelpon seseorang di sana dan ternyata itu adalah Nick. Abruzzi nampak berpura-pura sudah tobat dan memerintahkan kepada Nick untuk membawa Veronica ke landasan Ghost Park dan menunggu di sana. Ternyata Nick selama ini adalah anak buah Abruzzi. Lantas apa yang akan Abruzzi dan Nick lakukan? Scofield yang merasa iba kepada David karena sering diperalat oleh Alpukat, ia akan mengajaknya untuk kabur dari penjara dan menceritakan rencana kaburnya. Kembali ke rumah sakit, Scofield kembali berobat dan nampak ekspresi yang tidak enak ditunjukkan di wajah Dokter Sarah. Asisten Dokter Sarah berkata, ternyata kunci itu ada di sebelah lokermu. Katanya kau memanggil tukang untuk merubah gagang pintu. Dan Dokter Sarah tetap ingin mengganti gagang pintu tersebut karena tahu rencana Scofield. Misi Scofield pun berantakan. Burrow akhirnya tiba kembali ke penjara dan Pop menyangka bahwa truk yang telah menabraknya adalah orang suruhannya Burrow.
David mencoba memberitahu Bellick tentang rahasia Scofield dan teman-temannya. Bellick memberikan kesempatan sekali lagi. Ternyata David berkata bahwa mereka, Scofield dan teman-temannya, akan kabur. Lalu Bellick segera pergi ke gudang dan mencoba menghancurkan lantai di sana. Dan ternyata benar, ia mendapatkan jalan keluar yang dibuat oleh Scofield dan temannya. Akhirnya, Bellick menemukan lubang yang digali selama ini untuk kabur oleh Scofield dan teman-temannya. Namun, dengan segera DB Cooper datang dan menghajar Bellick. Perkelahian pun terjadi dan dimenangkan oleh DB Cooper. Bellick pun pingsan di sana. Namun perut DB Cooper tertancap oleh pecahan kaca dan ia pun terluka. Tim Scofield sedang membahas rencana kaburnya dan berencana kabur dalam waktu 3 hari lagi. Namun, DB Cooper datang dan berkata kita harus kabur sekarang juga. Ia menceritakan bahwa Bellick mengetahui lubangnya itu, dan sekarang ia sedang disekap di dalam lubang. DB Cooper berkata kita kabur malam ini juga, karena para sipir akan curiga ketika Bellick menghilang. Cepat atau lambat mereka akan sadar. Scofield berkata kita kabur 19.00 lewat selku malam ini. Dengan berat hati, tim kabur pun setuju dengan rencananya. Sucre berkata kakakmu kini dalam pengawasan penuh 24 jam. Dan Sucre berkata jika ia tidak bisa keluar dari isolasi, kita tetap akan keluar bukan? Scofield pun hanya mengangguk. Veronica mendapatkan informasi bahwa ada rumah seharga $2 juta yang dibeli oleh perusahaannya kakak wakil presiden. Dan rumah itu berada di Blackfoot, Montana. Veronica pun memutuskan akan pergi ke sana. Digorong-gorong Bellick tersadar dan ia sudah disekap dan kesulitan untuk melepaskan diri. Di kantin, para sipir menanyakan keberadaannya Bellick yang tidak terlihat sedari pagi. Scofield memerintahkan kepada Franklin untuk mengumpulkan peroksida sebanyak-banyaknya. T-Bag meminta sayur-sayuran yang tidak dimakan kepada salah seorang napi dan ia memasukkannya ke dalam saku. Untuk apa? Scofield mengatakan kepada David bahwa kita akan pergi malam ini. Dr. Sarah datang ke ruangannya dan Scofield sudah menantinya di sana. Scofield di sana menjelaskan semuanya. Scofield mengaku dia telah mencuri kuncinya. Dr. Sarah menuduh Scofield apakah itu semata-mata untuk kau bisa mencuri obat-obatan. Scofield membantah dan ia berkata yang sejujurnya bahwa malam ini ia dan kakaknya akan kabur dari penjara. Dr. Sarah pun terkaget dan menolak untuk membantu. Namun Scofield mengingatkan kasus burow yang pernah diceritakan Veronica. Scofield hanya meminta kepada Dr. Sarah untuk tidak mengunci pintunya saat pulang nanti. Dr. Sarah berkata, apakah cintamu itu hanya sandiwara selama ini? Scofield berkata, pada awalnya memang iya, aku hanya bersandiwara. Namun kini aku memang benar-benar merasakan jatuh cinta kepadamu, Dr. Sarah. Dan Dr. Sarah pun pergi. Lanjut. Abruzzi menelpon kepada anak buahnya untuk menyiapkan pesawatnya malam ini dan menyiapkan mobil di belakang pabrik tua. Lalu Abruzzi menelpon Nick dan memerintahkan kepada Nick untuk membawa Veronica ke landasan udara malam ini juga. Nick pun merasa keberatan. Nampak para pekerja sedang membersihkan taman. David nampaknya belum ingin untuk kabur dan lebih memilih berpihak kepada Bellick. Ia pun menanyakan keberadaan Bellick kepada sipir lain dan berkata, aku melihat Bellick tadi pagi, namun kini ia menghilang. Di gudang, Bellick yang mendengar ada sipir di atasnya, ia berusaha untuk berteriak meminta pertolongan, namun suaranya tidak didengar. Lanjut, Abruzzi yang sedang mengangkat pupuk, ia mengantunginya beberapa genggam. Untuk apa? Franklin melaporkan kepada Scofield bahwa T-Bag ingin membunuh Abruzzi dengan pisau. Scofield pun diperintah untuk lebih berhati-hati lagi terhadap mereka berdua, dan Franklin memberikan pisau tersebut. Dr. Sarah terlihat sedang melamun dan ia izin kepada rekannya untuk keluar terlebih dahulu. Lanjut, di ruang loker, DB Cooper sedang mengganti perban lukanya. Lalu Scofield mengumumkan bahwa David akan ikut misi pelarian karena Scofield berhutang kepadanya.
Tim kabur pun marah kepadanya, tapi mereka harus menerima kenyataan yang ada, bahwa David sudah ikut dalam misi pelarian. Dan Scofield memerintahkan kepada tim kabur untuk mengumpulkan baju biru pekerja dan bawa ke sel penjara kalian masing-masing. Saat tim kabur hendak kembali, penjaga menahannya dan berkata kenapa di ruang loker terdapat tetesan darah. Darah siapakah itu? Scofield dengan cepat membuat luka di tangannya dengan pisau yang diberikan Franklin dan berkata ia tak sengaja terluka saat mengangkut barang. Mereka pun lolos. Scofield menanyakan bagaimana keadaan D.B. Cooper dan D.B. Cooper berkata, "Aku baik-baik saja." Dr. Sarah yang sedang galau mencoba menelpon temannya, namun ia melihat ada bar di sana. Ia pun memutuskan untuk pergi ke sana untuk menghilangkan penat walau sesaat. Di kantor Pop, Scofield melepas satu buah kayu di sana, dan Pop pun datang memuji pekerjaannya Scofield. Dan Pop berkata, "Kau boleh meminta suatu hal." Scofield pun meminta untuk bisa menjenguk Burrow. Hal itu pun diizinkan. Scofield mencoba mencari jalan keluar di sel penjara isolasi. Namun Burrow berkata, "Kau lebih baik pergi tanpaku." Franklin mencoba membungkus peroksida ke dalam plastik dan menyelipkannya di balik celananya. Namun aksinya itu diketahui oleh rekan kulit hitamnya dan Franklin pun menghajar rekannya tersebut. Dr. Sarah yang galau kini membeli segelas minuman. Namun ia melihat di TV dan mendengar bahwa ayahnya seorang gubernur akan dicalonkan menjadi wakil presiden. Sontak, Dr. Sarah pun tak jadi meminumnya dan pergi dari bar untuk menemui sang ayah. Para sipil lain mulai gelisah dengan keberadaannya Bellick yang entah di mana. Di sel penjara, T-Bag mengeluarkan sayuran yang ia masukkan ke saku dan melumurinya ke kasurnya sendiri. Hal yang sama dilakukan Abruzzi. Di kasurnya sendiri ia menaburi dengan pupuk tanaman yang ia kantongi. D.B. Cooper terlihat menggosok-gosokkan sebuah batu ke dinding sel penjara. Sipir mendatangi David dan berkata bahwa Alpukat akan kembali dari rumah sakit malam ini juga dan menanyakan bukankah kau tadi pagi melihat Bellick. Namun kini David berubah pikiran, ia dengan matang akan ikut kabur dengan rencananya Scofield karena Alpukat akan kembali lagi ke sel penjaranya dan mengatakan kepada sipir bahwa aku melihat Bellick itu kemarin pagi, bukannya tadi pagi. Penjaga itu pun pergi. Scofield memerintahkan Sucre untuk mencuci pakaian bekerja dengan peroksida. Di kantor, Pop sangat senang Taj Mahalnya sudah selesai dan dia akan mengangkatnya ke mobil. Namun sayangnya Taj Mahal itu hancur. Pop langsung memerintahkan sipir untuk memanggil Scofield dan Scofield pun dipanggil ke ruangannya. Di satu sisi, Bellick yang tidak menyerah mencoba untuk menggesekkan talinya ke besi yang ada di sana. Dr. Sarah mendatangi ayahnya yang sedang merayakan untuk menjadi calon wakil presiden. Dan Sarah datang sebenarnya untuk menanyakan, apakah engkau membaca berkas kasus Burrow yang aku berikan? Dan ternyata ayahnya menjawab tidak. Sarah mengatakan, kau hanya ingin mengambil keuntungan dengan kasus Burrow ini agar terpilih jadi calon wakil presiden. Sarah pun kecewa terhadap ayahnya. Para sipir mempertanyakan lagi keberadaan Bellick dan mereka akan melaporkannya kepada Pop. Veronica yang siap-siap akan pergi ke Montana dicegah oleh Nick dan mengejutkannya Nick mengancam Veronica dengan pistol agar ia tidak pergi ke sana. Namun Nick masih ragu dengan perbuatan yang ia lakukan. Di kantor, Pop yang sudah mendengar kabar bahwa Bellick telah hilang segera menelpon ke istrinya Bellick untuk menanyakan keberadaannya. Namun istrinya berkata ia memang datang ke kantor pagi-pagi, namun ia belum pulang. Pop pun memerintahkan para sipir untuk mencari Bellick. Di sel, para tahanan terlihat sedang membayangkan apa alasan mereka kabur. Sucre menghayal akan kekasihnya Mary Cruz. Abruzzi menghayal akan membunuh Fibonacci. T-Bag menghayal akan mendatangi mantan pacarnya yang berkhianat. Franklin menghayal akan bertemu istri dan anaknya sesegera mungkin. David menghayal akan terbebas dari jeratannya avocado. D.B. Cooper menghayal akan bertemu anaknya yang sedang sakit kanker sambil kembali mengganti perban lukanya yang semakin parah. Burrow menghayal dirinya akan terbebas dari yang namanya hukuman mati.
Kembali ke kantor, Pop mengeluhkan Taj Mahalnya roboh, namun Scofield dengan terus terang mengambil penyangganya. Pop pun terkaget apa yang Scofield lakukan. Lalu tiba-tiba Scofield mengeluarkan sebuah pisau. Ia berkata bahwa aku dan kakakku Burrow harus kabur dari penjara malam ini juga. Dan film pun bersambung.